Upgradean dongle dari EPZ. Kenalin nih bro, EPZ TP50. So, daripada penasaran, langsung aja gue bahas. Let's go! Wush. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Dan ya kali ini tuh gue bakal membahas mengenai dongle DAC yang sebelumnya pernah gue review, dan tapi ini tuh versi upgrade-nya, yaitu adalah si TP50, yang dimana pernah gue review adalah si TP20, dan ini adalah si upgrade-nya TP50. Daripada lo penasaran, mendingan langsung aja gue bahas. Let's go. Wish. Oke bro, ini adalah si TP50-nya. Lo bisa lihat untuk bagian depannya ini dia kayak karbon gitu ya, lo bisa lihat tuh. Dan juga di sini tulisan TP50 dan di sini tulisan EPZ. Dan ini adalah gambar dongle DAC-nya. Dan kalau lo lihat lebih dekat lagi nih, sebenarnya kata-kata, sumpah gue nggak tahu kenapa EPZ tuh bikin kata-kata yang bikin susah dibaca, tuh nggak sih lo? Di sini dia tuh memakai namanya dual port output 3,5 mm dan 44 mm. Dan juga dia memakai DAC dari Cirrus, dia dual DAC dari Cirrus CS43131. Dan di sini dia tentunya ada gain adjustment-nya ya, ada high and low gain adjustment. Dan seperti itu saja untuk bagian sininya, ada tulisan EPZ dan di sini nggak ada apa-apa. Dan di belakangnya ini ada spesifikasi singkat dari si EPZ-nya. Ini kalau di sini tuh susah dibaca, sumpah. Ya intinya lo bisa baca sendiri lah ya. Untuk EPZ itu ya seperti ini, dia ada dua outputnya seperti ini. Dan untuk namanya powernya, nah ini yang harus gue bahas. Nah ini misalnya tadi tuh masih susah banget, sumpah. Ini kalau di sini sumpah dah susah banget gue kayak ngebahas ya. Nah tuh. Oke, ya di sini gue bakal jelasin aja lah. Jadi untuk output powernya itu dia untuk untuk yang jack 3,5 mm-nya itu bisa sampai 121 mW, dan untuk 44 mm-nya dia bisa sampai 240 mW ya. Dan tanpa basa-basi gue langsung aja buka. Jadi bukanya itu sama kayak TP20 dan ini tinggal tarik aja gitu. Ulala. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Dan kita mendapat namanya dongle DAC-nya yang kece. Sumpah ini kece banget, sumpah. Gue pertama kali lihat tuh gue jatuh cinta sebenarnya. Dan tentunya ini sama kabelnya ya dengan si TP20, dapat kita kabel ya seperti ini, C2C dengan gold plated dengan namanya kabel seperti ini. Dan dalamnya itu ya nggak ada apa-apa lagi, udah kosong bro. Gue nggak tahu kenapa ya, kayak episode itu kenapa lo nggak sedain namanya case lah atau apa kayak gitu. Buku manualnya nggak ada loh bro, kayak ya udah gitu aja. Jadi untuk bagian namanya packaging di sini ya gue bisa kasih skor nilai 7/10 karena nothing spesial, tapi nggak bisa dibilang jelek juga ya karena suara ya. Packaging boxnya ini tuh bagian dia punya box luar ini tebel banget tuh tebel banget. Jadi kayak membuat isiannya itu sebenarnya aman-aman aja, kayak memang ya ini gue akuin untuk bagian dia punya dusa ini tebel, bagus juga untuk bagian melindungi isiannya seperti itu ya. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go. Oke, gue bakal membahas mengenai desain and build quality. Pertama dari kabelnya sendiri ya. Itu sebenarnya sama kayak sebelumnya, kayak si EPZ TP20. Dia kayak gabungan antara silver plated dengan copper. Dan ini tentunya C2C dan juga nggak ada tulisan apa-apa, nggak diberitahukan ini segala macam ya, in out apa segala macam. Dan dia juga memakai namanya gold plated seperti ini. Lo bisa lihat ya, gold plated dengan housing metal. Nah itu dia ya, menurut gue ya kayak apa sih, kayak apa ya, kayak mungkin kesan tuh kayak solid lah sebenarnya, sama kayak si TP20 sebenarnya kabelnya. Nah ini dia nih, ini dia yang bikin gue jatuh cinta unsyoy, si EPZ TP50. Warna birunya itu kayak warna biru yang kalau kalian kena cahaya tuh rada keungu-unguan gitu ya. Kalau di sini tuh mungkin rada biru ya kalau di video ya. Tapi kalau gua secara langsung ini tuh kayak warna biru yang rada keungu-unguan gitu. Sumpah ini gua nggak tahu kenapa ya. Kenapa kalau di video ini tuh kayak biru gitu ya, biru mateng gitu. Tapi kalau gua lihat langsung sih kayak biru keungu-unguan. Sumpah bro, gua nggak bohong bro. Jadi ya cakep aja gitu, ada layarnya dan juga tulisan namanya EPZ TP50 seperti ini. Dan untuk bagian di sekitarnya ini tuh ada namanya kayak karbon gitu ya bro ya. Jadi di bagian sekeliling layar itu ada karbonnya ya seperti itu. Dan di bagian sini tuh nggak ada apa-apa. Di bagian sini tuh ada namanya mode, tombol mode ya. Jadi kayak tombol mode gitu. Ini bukan tombol sembarangan, tombol mode ya. Dengan volume up, volume down, dan juga di bagian sini ada kabel, ada colokan USB-C-nya ya bro ya.
Di belakangnya nggak ada apa-apa, dan ini seperti ini, dan di bagian sampingnya ini ada namanya outputnya 44 mm dan juga 3,5 mm. Yang gue suka sekarang dia sudah presisi ya bro ya, untuk dia punya portnya, jadi itu nggak ada mencong-mencong ataupun segala macam, jadi sudah presisi. Gue suka banget sumpah. Jadinya iya seperti itu saja, walaupun ini tuh ada kelemahannya bro. Walaupun dia punya bahan ini metal ya ataupun solid gitu, tapi yang gue kurang suka adalah dia punya tombolnya ini rada kurang solid ataupun kurang pas bro. Gue bakal kasih lihat kenapa gue bilang ini kurang solid nih, lo dengerin bro. Nah, kalau kalian bisa dengar dia tuh bunyinya kayak kecek gitu, kayak memang bagian dia punya tombol ini kayak rada sedikit kurang solid lah menurut gua ya. Jadi masih ada bunyi kecek-kecek itu ya. Jadinya untuk desain and build quality di sini tuh bisa gua kasih skor nilai ya sorry banget 8 dari 10. Kalau misalkan ininya nggak kecek-kecek mungkin ya bisa lebih lagi lah gitu nilainya. Dan gua akan bahas mengenai namanya fitur. Let's go. Oke guys, jadi untuk fitur ini gue bakal kasih lihat. Jadi gue bakal menggunakan namanya LG V60 gue. Ya ini sebenarnya untuk kasih lihat ke kalian aja sih sebenarnya fitur apa aja yang bisa di. Jadi pas starting awal itu tulisan namanya EPZ tadi ya. Dan ini bisa diberitahukan mengenai detail suara apa sih lagu kalian, ada dan juga namanya volume ya, dan juga bisa kasih tahu ada ini high atau low gain gitu ya. Dan kalau ini tekan lama, ini tuh bakal masuk ke namanya seperti ini. Ada namanya level high, ada level low gitu ya, high gain low. Dan di sini ada namanya ya seperti yang bisa lihat di sini live high adjustment ya seperti ini. Dan ini ada filter gitu ya, filter mode alias micin gitu. Dan ini ada namanya DAC OM atau digital signal mode to change to dari digital into analog. Jadi dari digital ke analog gitulah. Dan lanjut ini ada namanya SPDIF, ini kalau gua jelasin panjang nih, panjang banget super di video. Dan juga sini ada HD pop to eliminate characters pops gitulah intinya lah. Lalu di sini kita klik lagi. Nah, ini ada namanya display brightness ya. Jadi kalian bisa atur namanya brightness kalian gitu di sini. Dan di sini namanya rotation, display rotation. Jadi bisa kalian ininya gini nanti atau dibalik kayak gitu ya. Jadi kita bisa kayak gitulah intinya lah. Oke, dan di sini ada namanya display time, dan di sini ada namanya head key, ada UAD FW dan juga reset ya, seperti itu saja. Dan kalau kalian mau balik lagi tinggal tekan lamain lagi dan seperti itu. Dan sumpah banyak banget ya, kalau gue jelasin satu-satu mungkin kalian bakal bosan atau memang ada beberapa fitur yang gue jujur banget gue ada sedikit kurang hafal ya ini fungsinya apa. Gue takutnya ini kan karena bang pinjaman gue otak-atik malah ntar jadinya aneh gitu. Ya untuk filter di sini gue nggak aktifin, jadinya gue bener-bener pure. Jadi pas saat barang ini datang ya gue dengerin apa aja yang bisa gue dengarkan gitu lah ya, tanpa gue otak-atik lah. Gue cuman jadiin dia itu high gain lah seperti itu ya. Dan ya untuk fitur di sini bisa gue kasih skor nilai ya 9 dari 10 karena banyak banget fitur yang bisa kalian pakai gitu. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sound quality. Let's go. Oke, gue bakal membahas mengenai sound quality ya. Dan ya saat pengetesan di sini gue menggunakan LG V60 gue seperti ini, dan untuk chance-nya itu gue menggunakan namanya Moondrop Q2 gue sebenarnya. Ya untuk dicoba sebenarnya sih, dan tentunya dengan berbagai genre lagu ya, dari ya pop, metal, EDM, dangdut, vokalan gitulah. Dan ya hasilnya suara dari dongle DAC TP50 ini menurut gue pribadi adalah natural slightly warm. Low yang diberikan itu tidak terlalu banyak memberikan perubahan yang signifikan atau memberikan perubahan yang banyak ya, hanya sekedar menambah sedikit rada bumi dan lebih agak rapi saja kalau menurut gue pribadi. Jadinya nggak over ataupun tidak terlalu memberikan dampak yang berlebihan kepada sisi low-nya ini. Ya jadi tapi low-nya itu jadi kayak lebih rapi ya, karena lebih bersih, lebih oke lah menurut gua, walaupun tidak terlalu banyak memberikan tambahan lah. Jadi untuk low bisa gua kasih skor nilai ya 7 dari 10 untuk si TP50 ini. Dan lanjut ke bagian mid. Wah gila ini nih, ini yang bikin gua wow sebenarnya untuk bagian midnya ini. Karena kenapa? Untuk meja ini tuh bersih ya kan ya, ngayun, nagih banget. Walaupun memang sedikit naikin namanya ke bagian sisi upper mid ya. Jadi dia itu kayak naikin upper mid dari sisi midnya ini. Jadi mungkin di beberapa chance kalian yang awal midnya ini sudah ada hampir sibilance atau hampir shouty, mungkin kalau lo pakai DAC ini mungkin jadi rada shouty dan juga rada sibilance kalau menurut gua.
Jadinya kalian harus hati-hati ya, karena gue bukan kasih tahu ini ya, misalkan oh jangan beli ini, bukan ya. Tapi gue kasih tau ke kalian, nanti kalau kalian beli dongle DAC ini, dia bakal naikin namanya upper mid kalian. Jadi pastikan kalian cari IM tapi yang apa sih, anti shouty ataupun anti civilians. Jadi kayak main, mungkin dia kayak main yang ngayun gitu ya. Jadi mungkin naikin upper midnya lah, seperti itu. Untuk bagian matchnya ini tuh gue sukanya lagi adalah suara yang dihasilkan tuh jadi lebih megah ya. Jadi untuk bagian matchnya ini tuh bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan lanjut ke bagian height. Height-nya ini tuh sebenarnya tidak terlalu menyerang banget ya. Bukan yang tipikal height yang pedes banget, itu enggak. Tapi dia ada sedikit menambah sisi height-nya ini, terutama di sisi kayak tekanan gitu ya, atau sisi ada bodinya lah untuk bagian height-nya ini. Jadi kesannya itu kayak height-nya ini lebih berasa, ada jiwanya, ada soul-nya. Jadi pas kayak misalkan suara kayak ada lebih ada nadanya gitu ya, kayak ada lebih ekornya gitulah. Nah, walaupun memang untuk bagian height-nya ini tuh tidak terlalu menambah banyak banget signifikan atau menambah jadinya pedas banget, itu enggak ya bro ya, tapi ada sedikit menambah lah intinya. Jadi untuk bagian height-nya ini tuh bisa aku kasih skor nilai ya 7 dari 10. Nah, untuk teknikal, nah ini cakep sumpah. Detail, bersih, lega. Nah itu 3 hal yang bisa gue ucapin, yaitu adalah pertama yang detail dari DAC ini tuh cakep banget dan bersih kalau menurut gue pribadi. Gue nggak dengar ada noise ya, bener-bener kayak black backgroundnya itu mantep sebenarnya ini DAC dongle sumpah. Dan ya lega. Nah ini sebenarnya kayak stagingnya itu kayak lega, tapi nggak, bukannya memberikan kesan yang sangat lega. Wah itu enggak ya, kayak bukan kesan lega lah. Dan untuk bagian dia punya layering, separasi segala macam juga dapat diberikan memberikan chance kalian tuh jadi kayak lebih oke lah. So untuk bagian teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan gue lanjut dengan ngomongin tentang harga. Harga dari si dongle DAC EPZ TP50 ini di Indo, jujur gue belum tahu. Kenapa? Karena belum ada yang masukin, atau kayaknya sudah habis kali kayaknya ya. Jadi tapi gue lihat di pasar itu, di pasar luar untuk dongle DAC ini tuh dihargai dengan harga 1,8 sampai 1,9 juta. Under 2 juta. Apakah worth it? Menurut gua worth it kalau lu nggak nyari namanya power ya. Tapi kalau kalian nyari soal fitur, ini adalah salah satu dongle DAC yang memiliki banyak fitur. Sumpah gua nggak bohong. Dengan harga di under 2 juta, ada layarnya, power juga cukup oke, suara yang oke ya. Ini tuh sudah lebih dari cukup untuk membantu kalian sebenarnya. Ya, jadi ya kalau kalian mau beli, ya ini salah satu yang pilihan sudah oke lah kalau menurut gua. Dan ya itu menurut gue pribadi mengenai si dongle DAC TP50 nya ini. So, gue mau ucapin sekali lagi untuk Om Sebastian dari Sound Dignity. Dan juga jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan gue mau infoin kalau misalnya channel ini nyentuh 1500 subscriber, tentunya gue bakal ngadain namanya giveaway mungkin kalian ya. So, itu aja. And see you next time. Bye-bye.